Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam gambar teknik otomotif. Untuk pertemuan ke-11, materi yang akan dibahas yaitu tentang proyeksi gambar teknik. Apa yang dimaksud dengan proyeksi dan ada berapa macam proyeksi gambar? Simak terus video berikut ini. Kita masuk ke materi proyeksi gambar teknik. Apa itu proyeksi? Proyeksi adalah suatu cara penggambaran suatu bentuk benda, titik, garis-garis sebuah bidang, ataupun pandangan suatu benda terhadap bidang datar dua dimensi. Nah, di sini yang dimaksud dengan bidang datar itu untuk biasa kita gunakan adalah buku atau kertas gambar. Contohnya seperti ini. Apa itu proyeksi? Ini adalah sebuah benda yang akan kita gambar nanti ke dalam bidang datar, yaitu sebuah kertas. Nah, proyeksi itu sendiri itu terbentuk dari sebuah benda yang akan dibuat seperti ini, misalnya box atau kardus sama sisi. Nah, ini adalah garis-garis proyektor. Apabila box ini sebagai proyektor yang akan kita gambar, garis-garis ini akan memancar ke arah bidang dua dimensi yang disebut dengan buku gambar atau kertas gambar ya. Nah, misalnya kita siapkan di buku gambar ini ada 3 sumbu, warna biru, merah, dan kuning. Ini adalah bidang proyeksi, bidang dimensi proyeksinya ya. Maka akan terbentuk gambar seperti ini. Secara garis-garis ini akan terhubung dari setiap sudut ini di sini. Ya. Ini garis ini mengarah ke sudut ini. Ya. Nah, ini adalah hasil gambar proyeksi dari sebuah benda di sini, di mana benda ini adalah bisa dikatakan sebagai proyektor. Ini adalah garis-garis proyektor. Benda ini tergambar pada sebuah bidang datar dua dimensi atau bidang proyeksi, yaitu buku gambar. Ya. Contoh berikutnya, contoh lagi untuk proyeksi. Ada sebuah benda dengan 3 warna seperti ini. Ini untuk jelas berarti ada sisi biru, sisi kuning, dan sisi hitam di atasnya. Bila kita proyeksikan dengan proyeksi yang lain atau proyeksi tegak lurus terhadap benda kerjanya seperti ini. Ini kita ambil satu sisi bagian depan, yaitu yang warna biru. Ini hanya contoh. Maka akan tampil 2 lagi di sebelahnya, itu sebelah kanan atau sebelah atasnya warna biru. Nah, ini garis-garisnya, garis proyeksi sebelah atas, karena yang di atas warna birunya adalah warna hitam. Kemudian kita buat lagi garis proyeksinya tegak lurus dengan ini warna hitam. Ini adalah hasil proyeksi gambar. Jadi gambar ini kita proyeksikan ke dalam bentuk gambar yang lain seperti ini. Akan terlihat sisi biru, sisi hitam, dan sisi kuning. Contoh gambar proyeksi yang lain ya. Jika ada benda seperti ini, akan digambarkan dengan proyeksi suatu titik. Ya, suatu titik lenyap atau suatu titik hilang. Ini contoh pemproyeksian ya. Benda ini kita buat di gambar bidang proyeksi atau buku atau kertas gambar ya. Ini titik lenyapnya. Kemudian ini adalah sumbu bidang proyeksi. Kemudian ini adalah garis-garis proyektornya yang memancar ke bidang proyeksi. Dan ini adalah garis-garis yang membentuk gambar atau gambar proyeksi yang terbentuk di bidang datar dua dimensi atau buku gambar. Dan ini benda aslinya, misalkan seperti itu. Dalam gambar teknik, ada 2 cara dalam memproyeksikan gambar bentuk benda. Yaitu apa saja? Yang pertama, itu yang disebut dengan proyeksi piktorial.
Yang kedua, proyeksi ortogonal. Dua proyeksi ini secara umum sering sekali digunakan dalam menggambar teknik secara manual. Apa perbedaannya? Kita lanjut. Proyeksi piktorial atau yang dikenal dengan proyeksi 3 dimensi adalah teknik menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk sebenarnya dengan suatu pandangan terlihat 3 sisi. Nah, untuk menggambar proyeksi piktorial ada beberapa macam cara. Sebagai berikut. Ini adalah proyeksi piktorial 3 dimensi. Cara yang pertama ada dengan menggunakan proyeksi aksonometri. Proyeksi aksonometri itu sendiri memiliki 3 cara, yaitu 1. Proyeksi isometrik, 2. Proyeksi dimetrik, dan 3. Proyeksi trimetrik. Ketiga proyeksi ini masuk ke dalam proyeksi aksonometri yang akan menghasilkan gambar 3 dimensi. Cara yang kedua, proyeksi miring atau proyeksi oblik. Gambar yang dihasilkan dari proyeksi miring atau proyeksi oblik juga akan mendapatkan hasil gambar 3 dimensi atau proyeksi piktorial. Cara membuat gambar dengan proyeksi piktorial yang ketiga adalah dengan proyeksi perspektif. Untuk proyeksi perspektif ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan 1 titik hilang, yang kedua dengan 2 titik hilang, dan yang ketiga dengan 3 titik hilang. Untuk proyeksi perspektif, ketiga titik berikut ini akan menghasilkan juga gambar proyeksi piktorial atau proyeksi 3 dimensi. Berarti secara umum, peserta didik akan mampu membuat proyeksi piktorial atau 3 dimensi dengan 7 cara berikut ini. Itulah cara membuat gambar dengan proyeksi piktorial. Berikut adalah contoh hasil dari gambar proyeksi piktorial 3 dimensi. Apabila ada sebuah benda seperti ini, akan dibuat gambar berbentuk atau jenisnya adalah gambar masuk ke dalam proyeksi piktorial akan tampak seperti ini. Ya. Dalam satu pandangan akan nampak 3 sisi, yaitu sisi warna biru, sisi warna kuning, dan sisi warna hitam. Ini masuk ke dalam salah satu contoh proyeksi piktorial atau yang disebut dengan 3 dimensi ini. Dalam satu pandangan lihat 3 sisi. Jenis proyeksi yang kedua yaitu proyeksi ortogonal. Apa itu proyeksi ortogonal? Proyeksi ortogonal adalah teknik menampilkan gambar benda berupa bidang gambar di mana bidangnya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Untuk menggambar proyeksi ortogonal ada 2 macam cara, yaitu dengan menggunakan proyeksi Amerika dan yang kedua dengan menggunakan proyeksi Eropa. Berikut adalah contoh hasil gambar dari proyeksi ortogonal atau 2 dimensi. Kenapa 2 dimensi? Karena dalam proyeksi ortogonal, gambar yang ditampilkan adalah sebuah bidang, di mana bidang itu memiliki tinggi dan lebar. Sebagai contoh berikut, ini adalah sebuah bentuk benda, di mana akan kita buat ke arah proyeksi ortogonal. Ya. Kita tentukan bidang bagian salah satu bidang, misalnya yang warna biru, atau kita sebut dengan, kita pilih dengan bagian depan ya, bidang bagian depan, sisi depan. Kita proyeksikan dengan garis-garis proyektor seperti ini di bidang proyeksi. Oke, jadi seperti ini adalah bisa disebut sebagai proyektor, ini adalah garis-garis proyektor. Kemudian gambar ini adalah gambar yang terbentuk pada bidang proyeksi, bidang datar, ya, yang dikenal dengan buku gambar. Nah, untuk buku gambar kita akan tampilkan seperti ini. Nah, ini adalah bidang yang kita gambar untuk proyeksi ortogonal. Akan tampak bidang 2 dimensi, yaitu tinggi dan lebar. Tidak cukup hanya satu bidang, untuk proyeksi ortogonal kita memerlukan bidang yang lainnya yang tegak lurus. Kalau warna biru ini sudah kita ambil dengan sisi atau bagian depan,
kita memerlukan sisi yang lainnya yang tegak lurus. Misalnya ke atas ini warna hitam, maka kita gambar bidang yang warna hitam. Di atas bagian warna biru depan ini. Kemudian sisi yang lainnya kita gambar dengan bidang 2 dimensi juga di sebelah kanan. Warna kuning seperti ini. Jadi proyeksi ortogonal akan menampilkan gambar seperti ini, di mana bidang yang akan ditampilkan ada 3 bidang. Itu adalah proyeksi ortogonal atau yang dikenal dengan 2 dimensi. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara proyeksi piktorial atau 3 dimensi dengan ortogonal 2 dimensi, yaitu perhatikan baik-baik, ini adalah gambar atau benda yang akan diproyeksikan ke dalam proyeksi piktorial dan ortogonal. Yang pertama ini adalah hasil gambar dari proyeksi piktorial 3 dimensi, di mana satu pandangan dalam sudut ini akan terlihat 3 sisi warna biru, sisi warna kuning, dan sisi warna hitam. Ya, di sini ada sudut derajat di mana kita lebih tinggi 30 derajat ya dari bidang lurus dari gambar ini. Ini hasil gambar proyeksi piktorial 3 dimensi. Yang selanjutnya ini adalah gambar hasil dari proyeksi ortogonal, di mana dalam proyeksi ortogonal akan menampilkan sebuah bidang. Dalam satu benda ini akan tampil 3 buah bidang, yaitu bidang warna biru atau sisi depan, bidang warna kuning sisi kanan dari bagian depan, dan bidang warna hitam atau sisi atas dari bagian depan. Itu adalah perbedaan hasil proyeksi dari piktorial dan hasil gambar dari proyeksi ortogonal. Semoga peserta didik bisa memahami dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.